Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Susi Dewi Asih Sumarti, Eskep MKM, sebagai salah satu dosen program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Pamulang, Tangerang. Semester ini, saya mengampu mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Perkenalkan, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem monitoring dan evaluasi dalam promosi kesehatan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi dari mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada semester 2, program studi S1 Keperawatan Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan memiliki bobot per semester sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan sikap, pengetahuan, serta keterampilan dalam bidang kesehatan pada setiap tatanan pelayanan kesehatan, baik pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Pada mata kuliah ini telah membahas tentang konsep teori pendidikan dan promosi kesehatan, konsep teori belajar mengajar, pengembangan program pendidikan dan promosi kesehatan, kebutuhan promosi kesehatan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta praktek pemberian edukasi dalam program promosi kesehatan di berbagai tatanan. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis sebagai dasar penyelesaian masalah, serta mengembangkan sikap profesional, pengembangan soft skill melalui beberapa model belajar yang relevan. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan metode ceramah, penugasan, diskusi kelompok, praktik baik secara individu maupun kelompok. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program S1 keperawatan yang dibebankan kepada mata kuliah ini pada aspek sikap, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Untuk aspek pengetahuan, mengintegrasikan antara teori, konsep, model, metode pendidikan dan promosi kesehatan dalam mencegah dan meningkatkan kesehatan. Sedang pada aspek keterampilan umum, mampu merancang program edukasi kesehatan sesuai kebutuhan lain. Capaian pembelajar mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peran perawat dalam pendidikan dan promosi kesehatan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori, konsep, promosi kesehatan, mampu menjelaskan teori dan konsep belajar mengajar dalam pendidikan dan promosi kesehatan, mampu menjelaskan mengembangkan program pendidikan promosi kesehatan, menjelaskan tahapan program promosi kesehatan termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta mampu praktik memberikan edukasi dan promosi kesehatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Pembelajaran ini dilakukan selama 16 pekan, 7 pekan sebelum UTS, 7 pekan setelah UTS, dan 1 pekan UAS. Mata kuliah ini sebagian besar dilaksanakan secara luring dan ada beberapa mata kuliah yang dilakukan secara daring melalui LMS Stikes Widya Dharma Husada yang dikenal dengan jaring Stikes. Metode pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk ceramah, brainstorming, studi kasus,
mau group discussion, demonstrasi, maupun simulasi praktek. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan komprehensif. Untuk aspek delivery, saya menggunakan metode ceramah yaitu menyampaikan materi kepada mahasiswa. Sedangkan untuk aspek interaction, contohnya melakukan diskusi dengan mahasiswa, antar mahasiswa yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian mahasiswa juga berdiskusi dengan dosen mengenai suatu kasus atau program edukasi yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa sebelumnya. Pada aspek asesmen dilakukan pada saat awal pembelajaran untuk menggali kemampuan mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Asesmen juga dilakukan di akhir pembelajaran, yakni dengan bertanya kepada mahasiswa untuk menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Di samping itu, saya menggunakan juga post-test untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang disampaikan pada hari. Kegiatan pembelajaran dengan mengedepankan pendekatan student center learning atau pembelajaran berpusat kepada mahasiswa, di mana mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan mengenai pendidikan dan promosi kesehatan. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan didapatkan dari hasil pre dan post test, resume perkuliahan individu atau tugas individu, tugas kelompok berupa makalah dan presentasi kelompok, penilaian sikap dan kehadiran serta UTS dan UAS. Adapun komponen dan proporsi penilaian terdiri dari keaktifan 10%, praktik 10%, tugas kelompok 10%, UTS 35%, dan UAS 35%, dengan total bobot penilaian sebesar 100%. Dan hal ini telah disosialisasikan kepada mahasiswa di awal pembelajaran. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini didapat dari buku-buku promosi kesehatan, e-book promosi kesehatan, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan materi untuk memperkaya wawasan mahasiswa tentang promosi kesehatan terkini. Demikian paparan singkat yang saya sampaikan mengenai mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan pada program S1 Keperawatan Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran pertemuan ke-14 yang dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran kita pada hari ini berlangsung lancar. Silakan ketua kelas untuk membaca doa. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah pada hadir semua mahasiswanya? Baik, Ibu mau absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Adinda Hadir, Bu. Alsa Hadir. Alsa. Baik, semua mahasiswa sudah hadir. Kita mulai pembelajaran pada hari ini tentang sistem monitoring dan evaluasi pada promosi kesehatan. Materinya sudah dibagikan? Sudah. Sudah dibaca? Sudah. Tuh. Baik. Kalau itu Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian setelah membaca materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa sih itu
evaluasi. Saya Bu. Ya, Evaluasi program promosi kesehatan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengukur hasil program promosi kesehatan baik aspek pengetahuan, sikap, praktek, performance maupun status kesehatan. Oke, baik. Ya, berarti betul sudah membaca ya apa itu evaluasi. Baik, perkenalan kita telah melakukan serangkaian kegiatan edukasi kepada ibu yang memiliki balita dengan masalah PKD. Alhamdulillah, rangkaian acara tersebut berjalan lancar, sukses, dan dapat dukungan dari para ibu dan juga kader di sana ya. Dan hari ini kita akan mengevaluasi pelaksanaan edukasi yang telah kita lakukan bersama ya dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi setelah melakukan edukasi tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada lagi kita melakukan monitoring dan evaluasi. Laporan akhir nanti akan tergambar di sini. Paham di sini? Oke, baik. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang monitoring dan evaluasi, Ibu ingin menjelaskan tentang apa itu monitoring dan apa itu evaluasi. Satu persatu kita akan bahas. Silakan perhatikan slide berikut ini. Sebelum kita mengetahui tentang definisi konsep monitoring dan evaluasi, Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami definisi konsep monitoring, evaluasi, dan dalam promosi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan monitoring dan evaluasi dalam promosi. Konsep dasar dari monitoring dan evaluasi, monitoring itu merupakan upaya supervisi dan review kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang direncanakan, dan monitoring sering juga disebut evaluasi proses. Dalam SAP yang kemarin menjadi tugas individu dan kelompok, ada evaluasi proses kan? Ada yang dibuat ya, pasti harus ada evaluasi proses. Sedangkan definisi dari monitoring itu sendiri menurut Carlington dan Petrie tahun 1983 menjelaskan bahwa monitoring sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan proses dan mengkomunikasikan informasi untuk mengambil satu keputusan bagi manajemen program atau proyek tersebut. Manfaat dari monitoring ya, dari sisi manajemen, monitoring akan memberikan informasi tentang proses dan cakupan program kepada pemimpin program serta memberikan umpan balik pelaksanaan program. Bagaimana cara kita memonitoring ya? Monitoring bisa dilakukan dengan kunjungan ke rumah, mendiskusikan dengan anggota keluarga ya, setelah kita memberikan edukasi apakah dilakukan, saran kita dilaksanakan tidak, atau kalau ada yang dipraktekkan apakah itu dilakukan oleh anggota keluarga. Bisa juga kita melakukannya wawancara mendalam, kita face to face menggali sejauh mana pemahaman mereka setelah kita berikan edukasi. Kemudian bisa juga misalnya kita melakukan fokus grup diskusi dengan mengadakan diskusi ya, kelompok kecil kita untuk menggali lebih jauh tentang pemahaman tiap anggota-anggota kelompok atau anggota grup tersebut ya. Contoh lain misalnya kita melakukan observasi. Observasi itu kita melihat apa yang terjadi di wilayah di mana kita telah melakukan edukasi, kemudian kita dokumentasikan, kita foto yang menjadi dokumentasi. Sampai sini mengenai monitoring sudah bisa dipahami? Sudah. Baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke
materi atau pembahasan berikutnya tentang evaluasi. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh temannya Firly bahwa evaluasi adalah suatu rangkaian program untuk mengetahui sejauh mana program itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ya, untuk jelasnya, menurut ahli Simon Morton tahun 1995 dalam Perman dan Allen Sword tahun 2010 bahwa evaluasi program promosi kesehatan adalah sebuah proses pengumpulan informasi tentang program promosi kesehatan secara sistematis, menganalisanya dan menginterpretasikannya untuk menjawab pertanyaan, nilai, dan membuat keputusan tentang program tersebut. Adapun konsep dasar dari evaluasi program promosi kesehatan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengukur hasil dari program promosi kesehatan baik pada aspek pengetahuan, sikap, dan praktek atau performance maupun status kesehatan. Evaluasi bertujuan mengukur efisiensi dan efikasi dari program promosi kesehatan. Jadi evaluasi merupakan bagian integral yang terpadu dari proses manajemen, termasuk manajemen proses promosi kesehatan. Jadi secara keseluruhan evaluasi tidak terlepas dari perencanaan dan juga merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri. Adapun maksud dan tujuan evaluasi, yang pertama, membantu perencanaan di masa datang, mengetahui apakah sarana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menemukan kelemahan dan kekuatan dari pelaksanaan program, membantu menentukan strategis program, memotivasi dan mendapat dukungan dari sponsor. Lalu siapa dan bagaimana evaluasi dilakukan? Tentu saja bisa dilakukan oleh pihak dalam atau pelaksana program itu sendiri ya, melalui pencatatan, pelaporan. Nah, nanti kita juga setelah melakukan pelaksanaan edukasi, kita membuat laporan ya. Baik, sampai sini materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Silakan. izin bertanya Ibu, apa perbedaan dari monitoring dan evaluasi? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Temanmu ingin mengetahui apa sih sebenarnya perbedaan monitoring dan evaluasi. Monitoring itu dilakukan pada saat selama pelaksanaan program sedang berlangsung. Misalnya kemarin kita sedang memberikan edukasi, selama pemberian edukasi itu dilakukan monitoring. Ya, sedangkan evaluasi meliputi serangkaian program dari mulai pelaksanaan pengkajian ya, sebelum kita mengedukasi kita melakukan pengkajian, mengidentifikasi masalah, kemudian kita menentukan masalah apa yang ada di wilayah tersebut dan itulah sebagai bahan kita memberikan edukasi ya. Selain itu, kalau evaluasi dilakukan juga selama program berlangsung seperti halnya monitoring. Ya, makanya monitoring lebih terkenal dengan istilah evaluasi proses tuh ya. Nah, di akhir program evaluasi juga kita lakukan seperti tadi Ibu sudah jelaskan, ada 3 evaluasi yang perlu dilakukan selama pelaksanaan program sampai akhir program. Jadi di akhir program kita juga melakukan evaluasi apakah pelaksanaan edukasi kemarin berjalan lancar, bisa dipahami oleh sasaran yang kita berikan edukasi, bisa dilakukan kalau memang ada keterampilan yang harus diterapkan atau dilaksanakan, apakah itu dilaksanakan tidak oleh sasaran kita ya. Kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi yang secara berkala tadi ya di akhir program. Sampai sini sudah paham tentang perbedaan evaluasi, monitoring dan evaluasi? Sudah. Yang lain paham?
Oke, baik. Kalau begitu, kita akan mengevaluasi pelaksanaan program edukasi yang kita berikan pekan lalu kepada masyarakat. Ya, hari ini kita evaluasi apakah pelaksanaan program edukasi kita kepada ibu yang memiliki balita sudah seperti apa atau sejauh mana pemahamannya. Ya, oke, kita diskusikan tentang kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan kemarin. Silakan membentuk 4 kelompok, 2 kelompok di sebelah sini dan 2 kelompok di sana. Silakan. Baik, kita akan mulai diskusi pada hari ini untuk mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan. Silakan masing-masing kelompok mendiskusikan apa saja proses evaluasi yang kita lakukan selama pelaksanaan program edukasi berlangsung. Silakan. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Baik, kalau begitu Ibu minta pendapat salah satu dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan bagaimana proses evaluasi yang kita lakukan pada kegiatan pemberian edukasi kepada ibu balita pekan lalu. Evaluasi tadi sudah Ibu jelaskan, ada beberapa evaluasi yang perlu kita lakukan dalam pelaksanaan program di awal, pada saat proses maupun di akhir. Siapa yang bisa menjelaskan tentang proses pelaksanaan evaluasi pada pemberian edukasi kepada ibu balita yang kita lakukan pekan lalu? Saya Oke, Rizky, silakan. Jadi setelah kita melakukan pengabdian masyarakat, kita melakukan 3 evaluasi seperti yang sudah dijalankan mereka. Yang pertama ada diagnostic evaluation, dilakukan saat pengkajian untuk mengidentifikasi masalah. Contohnya tuh kita melakukan wawancara pada warga sekitar untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai sekitar sebelum dilakukan program. Oke. Lalu yang kedua ada normative evaluation, adalah evaluasi yang dilakukan ketika program berlangsung. Seperti contohnya kita membuka sesi tanya jawab untuk menggali pengetahuan ibu-ibu yang menjadi peserta pada pengabdian masyarakat kemarin. Lalu yang ketiga itu ada semantic evaluation atau evaluasi yang dilakukan pada akhir program. Sebagai contoh, kami memberikan soal post test untuk mengetahui apakah ibu-ibu peserta pengabdian sudah paham betul tentang materi yang kami berikan. Oke, bagus. Bisa didengar yang lain? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang Ibu sudah mengetahui tentang sejauh mana pelaksanaan program edukasi yang telah kalian lakukan dan sudah kalian evaluasi. Sampai sini sudah paham tentang materi monitoring dan evaluasi yang Ibu sampaikan dan kita diskusikan pada hari ini? Sudah. Baik, kalau begitu sebelum diakhiri, Ibu ingin memberikan satu pertanyaan lagi untuk mengevaluasi pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan. Ya, dalam monitoring, siapa dan kapan monitoring itu dilakukan? Saya Bu. Oke, silakan. Yang pertama itu ada terhadap pihak dalam atau pelaksana program itu melalui yang pertama itu ada pencatatan dan pelaporan, yang kedua ada supervisi, yang ketiga itu ada wawancara, yang keempat itu ada observasi. Adapun yang kedua itu dari pihak luar, yaitu yang pertama itu pelaporan dari pihak lain dan juga pengumpulan angket. Oke, bagus. Ya.
Baik, kalau sudah paham semua materi yang Ibu sampaikan, saatnya kita proses. Silakan keluarkan secara kertas dan tulis. Ibu akan beri 2 pertanyaan. Ya? Ya, oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaannya tidak usah dicatat ya, langsung jawabannya saja. Ya, baik. Mengapa monitoring itu perlu dilakukan dan apa manfaatnya? Tadi sudah kita diskusikan. Silakan jawab dengan jelas, padat, singkat. Pertanyaan kedua. Bagaimana evaluasi dilakukan dan pada pelaksanaannya kalau evaluasi tersebut tidak dilakukan dampaknya seperti apa? Silakan jawab. Jawabannya tadi sudah kita diskusikan pada forum diskusi tadi. Silakan dituliskan dengan jelas, padat dan singkat. Sudah? Sudah? Oke. Boleh dikumpulkan. Ya, oke. Yes. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu dulu dengan kesimpulan dari materi sistem monitoring dan evaluasi pada program kesehatan yang sudah Ibu sampaikan dan kita diskusikan. Yang pertama, monitoring dan evaluasi itu perlu dilakukan. Jadi ketika memberikan edukasi bukan hanya sekedar memberikan edukasi lalu selesai, tidak, tapi harus dilakukan monitoring dan evaluasi, ya. Jadi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang kita buat, kemudian sejauh mana pemahaman sasaran yang kita berikan edukasi atau pengetahuan mereka bertambah. Kemudian kita bisa juga menilai perubahan sikap yang diberikan oleh sasaran kita kepada kita untuk kita evaluasi. Dan kalau misalnya ada keterampilan yang dilakukan, kita juga bisa mengevaluasi sasaran kita, keterampilan yang telah kita berikan. Demikian ya untuk sistem monitoring dan evaluasi. Sedangkan perbedaannya tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan kepada teman yang bertanya, bahwa perbedaan dari monitoring itu, monitoring dilakukan pada saat proses pelaksanaan sedang berlangsung. Ya, jadi monitoring bisa juga dikenal dengan istilah evaluasi proses, ya. Dan monitoring merupakan bagian dari evaluasi itu sendiri, ya. Sedangkan evaluasi penjelasannya lebih luas. Ada evaluasi di awal ketika pada saat kita melakukan pengkajian, kemudian evaluasi proses itu sendiri, dan yang terakhir kita melakukan evaluasi di akhir program pelaksanaan edukasi yang kita berikan kepada masyarakat. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Aku rasa sudah cukup materi yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian sudah siap untuk pelaksanaan UAS di 2 pekan mendatang. Akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.